Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama Pak Gilbert. Apa kabar Pak Gilbert? Dahsyat, Buce. Kita ketemu lagi di LA. Iya, di awal tahun 2022. Tahun yang banyak berkah. Puji Tuhan, amin ya. Di tengah Sehat-sehat? sehat-sehat Pak Gilbert, sehat-sehat. Iya, di tengah-tengah isu mengenai Omicron yang katanya sangat memang banyak cukup tinggi di Amerika ya Pak Gilbert ya. Kita lihat di sini di belakang kita ya di sini memang sebagian pakai masker dan ini, tapi kita juga selalu saya pakai masker ini. Sekarang disarankan pakai gini Pak Gilbert. Oh. Ya, katanya untuk nyaring karena ini. Tapi ada juga bilang bahwa kalau Omicron ini memang cepat menyebar tapi tidak ada gejala. Ya. Ya, tidak. Katanya ini vaksin gratis dari surga. Ya, karena iya, ini kan lagi dibahas vaksin gratis dari surga karena ini Omicron katanya sih bisa jadi ini titik awal perubahan pandemi jadi endemi. Karena orang yang kena Omicron gak usah khawatir, kecuali dia punya komorbid yang parah. Karena kalau dia nggak punya komorbid yang parah, katanya dari ahli-ahli yang saya dengar, itu akan menciptakan kekebalan dalam tubuh. Karena kebetulan ada keponakan saya yang kena di Belanda. Gitu. 5 hari langsung udah negatif lagi, biasa aja. Jadi katanya ini vaksin dari surga. Mudah-mudahan demikianlah gitu. Karena di Jakarta positivity rate naik cukup besar dari 0,4, 0,5 tiba-tiba berubah hari ini menjadi 3,4. Cukup tinggi. Tetapi kematian tetap nggak ada. Tetap nol. Tetap nol. Jadi memang bersyukurnya bahwa Omicron ini penyebaran lebih cepat, tetapi dampaknya katanya lebih lemah. Jadi ini mudah-mudahan benar ini adalah vaksin dari surga. Amin. Saya juga kemarin kebetulan saya ketemu pendeta Andreas, Pak Andreas. Ya, Pak Andreas dari FGF. Beliau satu keluarga kena COVID. Iya, tapi tidak ada gejala. Oh, yang Omicron ini? Iya. Jadi saya kemarin saya ke sana ke rumahnya, dia sudah 1 minggu karantin sendiri satu keluarga. Bermula dari baby dari cucunya, dari anaknya punya anak, cucu, tiba-tiba demam gitu. Jadi terus dari itu mereka satu keluarga kena. Dia sih tidak ada gejala, cuma anehnya dia bilang dia kena padahal dia sudah ini Pak Gilbert, dia sudah booster loh. Cuma baru 3 hari setelah booster. Oh ya, belum itu, belum kick, dia belum jadi. Belum jadi. Nah, saya kan jadinya penasaran. Memangnya booster itu berapa lama Pak Gilbert, ada informasi? Ya katanya hampir berapa? Seminggu 2 mingguan ya? Iya betul. Jadi saya baru naik lagi. Iya, jadi saya mau tahu memangnya booster itu yang paling efisien kapan? Nah kebetulan dia itu Pfizer dan Moderna kita pakai di sini. Katanya 1 minggu, tapi pas peaknya itu 2 minggu. Iya. Antara itu katanya. 2 minggu ya. Ya so far itu. Nah orang tua saya dengan adik-adik saya, kemanakan saya dan adik saya 6 orang baru datang dari Indonesia juga. Besoknya langsung saya bawa mau booster. Tadinya saya mau booster dengan Johnson & Johnson. Karena 1 kali? 1 kali. Dan karena saya takut mereka tidak mau kasih, karena kan mereka kan punya Sinovac. Ternyata boleh loh, nggak apa-apa. Jadi di Sierra. Booster di Amerika boleh? Saya tidak tahu boleh di luar atau tidak. Kebetulan farmasi ini milik teman saya, namanya Sierra Farmasi, dan itu free yang pakai paspor Indonesia. Ya, jadi saya bawa ke sana, saya appointment, and tadinya saya pikir, ternyata dia bilang nggak apa-apa, Sinovac diakui. Jadi 1-2 Sinovac, yang ketiga, nah ini ketiga mau apa gitu loh. Iya katanya boosternya harus beda. Iya, kan tidak ada Sinovac sih. Memang kita maunya kan either Pfizer, Johnson & Johnson. Di Indonesia juga gitu. Oh begitu. Sinovac. Ya. Tapi boosternya nggak Sinovac lagi. Oh, yang sekarang lain. Moderna sama, tapi kebanyakan Pfizer ya di Indonesia. Tapi saya dengar ada yang Moderna juga. Tapi belum mulai kan kalau kita di Sudah, sini kan. kemarin. Sudah mulai Pak Gilbert. Kemarin start booster. Jadi sekarang sudah. Tadi pagi saya dengar
Menteri Kesehatan udah ngomong Iya. disiapkan 130 juta vaksin. 130 Jadi, juta vaksin. Dia bilang nggak usah antri, nggak usah panik, pokoknya pemerintah akan sebar karena sudah masuk di Indonesia 130 juta vaksin, Iya. dosis vaksin. Oke, that's good. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk boosternya Moderna, bukan Johnson Johnson. Oh, Moderna. Tapi setengah dosis. Oh Jadi, iya, setengah dosis. Semua jadi mulai mama saya 73 tahun sampai adik saya 50 tahun sampai kemenakan saya 13 tahun. Jadi ada range umurnya. Semua dapat Moderna dan tidak ada ini setengah dos dan tidak ada side effect. Oh iya, sama sekali nggak? Ada sedikit sakit, sedikit capek. Siapa yang capek ya? Tapi yang lain semua tidak demam. Mama yang 70 tahun. Tidak apa-apa. Oke. Tidak apa-apa. Wow. That's good. That's a good news. Jadi teman-teman yang di Indonesia mau dapat Moderna nanti don't worry, tidak apa-apa, tidak ada ini. Ya. Dan beliau mereka semua kan Sinovac dua-duanya. Ya. Ya. Nah, Pak Gilbert, saya mau dengar cerita tentang vaksin Nusantara nih. Bisa ceritain nggak gimana nih pengalamannya? Jadi gini Bu C, saya mesti berangkat ke LA Iya. tanggal 3 Januari. Oke. Mestinya. Iya. Jadi on schedule Iya. 3 Januari. 30 Desember malam, Iya. saya lagi teleponan sama Dokter Terawan. Oke. Gitu lagi Iya. teleponan biasalah gitu kan. Selamat mau tahun baru segala macam. Nah, selamat Natal karena belum ucapin selamat Natal karena kita biasa ada kontak. Tiba-tiba selesai, oke ya, Tuhan berkati 2022 harus jadi tahun yang dahsyat segala macam. Tiba-tiba Dokter Terawan bilang gini, besok pagi Gilbert kemana? Siap-siap karena sorenya saya ke gereja. Iya. Karena kita sore kan ada 3 kali ibadah. Lalu tiba-tiba Dokter Terawan bilang gini, kalau jam 10 bisa ke RSPAD nggak? Oh bisa aja dok. Iya. Bikin apa tapi kan begitu kan? Iya, Bisa iya. aja dok. Biasanya kita suka doa bersama dan lain-lain gitu. Bisa aja dok. Iya. Tapi di mana? Untuk apa? Saya mau jalankan vaksin Nusantara buat Pak Gilbert sama istri. Oh, boleh. Dia bilang, ayo kita berangkat. Saya bilang besok jam 10 saya datang. Betul, jam 10 saya datang. Ketemu Dokter Terawan sama istri. Dia bilang sudah siap untuk vaksin Nusantara. Terus saya tanya, teknisnya bagaimana? Dok, Iya. teknisnya bagaimana? Dia bilang sekarang ambil darah 7 hari lagi jadi vaksin. Waduh, kalau 7 hari lagi nih saya mesti berangkat ke Amerika. Saya bilang gitu. Iya. Nggak bisa kita ambil kalau gitu. Oh jangan, karena saya 3 kali udah gagal. Iya. Waktu pertama kali masih di Rumah Sakit Karyadi, Iya. saya diajak. Oh. Tapi waktu itu saya lagi harus pergi ke Papua kalau saya nggak salah, ada acara KKRI Papua. Iya. Jadi nggak jadi. Iya. Lalu uji klinis kedua, saya Iya. mesti berangkat, saya mesti ke Bali. Iya. Jadi nih kalau yang ketiga gagal lagi, waduh bahaya ini. Masa 3 kali gagal? Iya kan? Jadi saya bilang oke. Lalu saya telepon sekretaris saya bilang udah kasih pindah tuh. Dia bilang Pak ini mendadak Pak, ada biaya Pak. Iya. Sudah biaya tuh. Ya, Yang kan? penting vaksin Yang penting Nusantara vaksin dapat. Nusantara gitu karena cinta produk dalam negeri Amin. gitu. Dan Ya. memang ternyata waktu saya selidiki karena saya ketemu 3 orang. Iya. Dokter Terawan, Dokter Joni, Iya. sama Dokter Lili. Iya. 3 ini think tanknya untuk pencetus vaksin Nusantara. Betul. Mereka ada bukunya menjelaskan tentang vaksin Nusantara. Jadi karena itu mumpung semua 3-3-nya ada di situ ya saya tanya-tanya. Iya. Salah satu pertanyaan saya misalnya kan isunya ini tidak bisa untuk massal. Betul. Iya kan? Oh ini nggak Karena bisa untuk personal, massal. Karena personal. Dokter Joni bilang sama saya begini, PCR bisa massal? PCR bisa massal lah. Nggak Tidak bisa. Karena hidungnya buce cuma untuk hasilnya Iya, buce. betul. Nggak bisa hidungnya buce untuk semua kan nggak bisa. Benar juga. Tetapi bisa maksal. Artinya seluruh Indonesia kalau mau PCR bisa. Iya. Kenapa? Petugasnya banyak. Ah. Nah, dan petugasnya banyak serta peralatannya banyak. Nah, lalu saya tanya bagaimana dengan vaksin Nusantara? Dia bilang yang pertama untuk memberi pelatihan vaksin Nusantara Iya. itu hanya membutuhkan waktu 1-3 jam. Oh. 1 hari. Cukup 1-3 Cukup 1 jam. hari. Kenapa? Karena intinya semua orang laboratorium tahu apa yang terjadi. Ambil darah semua pasti bisa. Bisa. Seluruh laboratorium di seluruh dunia mulai dari pedalaman Papua sampai mana selama ada laboratorium pasti bisa ambil darah. Betul. Nah, setelah itu
kan biasa setelah ambil darah, what should we do? Iya. Nah, apa yang dibuat, campur apa, antigennya apa, jadi lalu dibuatnya apa. Nah, seperti itulah kejadiannya. Dan orang laboratorium sudah terbiasa strict. Kalau 0,01 miligram, dia nggak akan tambah. Gitu. Itu udah sumpahnya orang-orang laboratorium. Biasa lah. mereka Itu dengan sudah tepat. biasa, dengan ukuran udah biasa. Jadi beda sama masakan. Kalau nasi goreng, Buce buat, saya buat, Excel buat, lalu orang lain buat, rasanya pasti beda-beda. Iya. Kalau ini nggak mungkin, karena semuanya di apa tuh namanya di laboratorium ada gelas ukuran, ada ini sudah biasa sekali, campuran-campuran itu sudah biasa sekali. Jadi 1-3 jam pelatihannya selesai langsung jadi ahli, Nah, Begitu. lalu yang kedua, Iya. peralatannya waktu PCR itu membutuhkan alat khusus Iya. yang hanya laboratorium besar yang punya. Gitu. Nah, dan untuk yang baru-baru ya harus datangin alatnya. Betul. Tapi untuk vaksin Nusantara tidak butuh alat apapun. Tidak butuh alat baru. Ada pemutarannya itu semua. Sentrifugal. Iya, itu semua pasti punya. Pasti punya. Dia bilang. Terus campuran-campurannya itu yang kita berikan. Campurannya ada yang dari Jerman, nah itu yang mereka nggak ada, itu akan kita berikan. Dan itu kita tinggal datengin 1 juta dari Jerman, ya udah bagi-bagi ke semua apa itu namanya laboratorium. Lalu saya tanya, kenapa ada isu bahwa ini tidak bisa berlaku untuk massal? Dia bilang jawabannya sederhana. Yang ngomong aja nggak ngerti, kan yang ngerti kita. Kan mereka beranggapan karena diambil dari darah manusia, jadi nggak bisa berlaku massal. Ya. Memang kalau massal artinya dibuat di pabrik, ya enggak. Ya. Tetapi massal dalam arti kata bisa diselenggarakan untuk 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan 100 juta masyarakat Indonesia sangat bisa. Tinggal kita perbanyak tenaga kesehatannya saja gitu. Untuk ngambil darah kan siapa aja bisa, semua suster bisa ngambil darah. Betul. Iya kan? Nah, lalu kemudian dia dijalankan aja gitu. Karena muternya itu hanya 3 jam. Jadi prosesnya itu hanya 3 jam. Hanya 3 jam. Hanya 3 mutarnya. jam. Itu sentrifugalnya lebih, itu ya. sentrifugalnya itu lebih sedikit waktunya daripada PCR. Iya. Karena PCR butuh cukup panjang, Betul. sekitar 4 jam, 5 jam, Iya. dia bilang gitu. Nah, lalu antrinya. Nah, kita anggap aja ini kan kita waktunya 7 hari untuk pembiakannya. Jadi Apa sih yang mau dibiarkan? Apanya yang dibiarkan? karena darah kita diambil, Iya. lalu diambil darah putihnya. Iya. Nah, lalu darah putihnya lagi disaring. Iya. Nah, Plasmanya bukan. mungkin bukan plasma ya, ada jenis kayak- apa lagi yang iya. diambil gitu. Nah, kemudian itu yang dibiarkan. Oh, Gitu. harus dibiarkan. Ya, jadi dari 40 cc kita diambil. Lah, jadi hari itu 31 Desember saya akhirnya dibawa ke tempat untuk diambil. Iya. Saya, istri saya dan Evan. Kita Evan, bertiga 3 orang. diambil. Iya. Nah, lalu kemudian diambil ya biasa aja kan, gampang sekali ambilnya. Itu 40 cc masing-masing kita di 4 tabung. Di 4 tabung itu lalu disimpan. Nah, mereka lah orang-orang laboratorium kerja. Lalu 7 hari kemudian disuntikan. Hanya 2,5 cc ya. Gitu. Jadi dari 40 cc berubah menjadi 2,5 cc. Udah disuntikan. Nah, menariknya karena ini darah kita sendiri. Nggak ada tuh pegel-pegel. Tidak ada side effect sama sekali. Side effect atau apa-apa. Bekas suntikannya juga ada Nggak sakit. ada sama sekali gitu. Oh. Yang bekas suntiknya sama sekali nggak berasa karena darah kita sendiri kan nggak ada benda asing masuk gitu. Nah itu luar biasanya. Cuman memang persoalan dengan vaksin Nusantara ini yang ngomong terlalu banyak gitu dan yang ngomong nggak ngerti gitu. Jadi ini begini gitu. Padahal itu peningkatan atau pelompatan ilmu ya, karena itu sistemnya udah bukan pelemahan atau mRNA lagi kan, itu semua kan cerita tahun lama itu kan gitu ya. Tapi ini sel dendritik gitu, jadi mainnya di sel gitu, makanya disuntiknya juga beda gitu, bukan di ototnya, disuntiknya di bawah kulit aja gitu. Udah siapa aja bisa nyuntik orang suntik di bawah kulit, sama sekali enggak gitu. Karena suntikannya bukan suntikan di otot. Kan kalau mRNA kan di otot. Betul. Jadi harus orang ahli. Oh ini kalau sembarang suntik aja orang di bawah kulit kok gitu. Jadi lebih bagus. Dan ada berita yang bagus, Ya. mungkin Buce belum tahu, tanggal 12 Januari Ya. Dr. Terawan dikukuhkan Ya. sebagai profesor. Jadi profesor bidang kesehatan militer.
dari Unhan, Universitas Pertahanan yang ada di Sentul. Oke. Dan waktu pelantikan Pak Prabowo hadir, Ya. lalu juga Presiden kita ke-6 ya, SBY. SBY juga hadir. Jadi wah luar biasa itu, Wah. luar biasa dan juga Selamat disiapkan. untuk Dr. Terawan. Ya. Wow. Jadi Jadi beliau sekarang menjadi Profesor Terawan. dan sekarang hari ini sudah tanggal berapa Pak Gilbert? Tanggal 12. Hari ini tanggal 12. Hari Jadi udah 5 ini hari. 13 di sini. 13. Hari ini 13 kan di sini 13 kan? waktu Oh 12 malam. 12 ya. malam. 13 waktu ya, Jakarta. tadi pagi di Jakarta gitu. Jadi berarti sudah 5 hari Pak Gilbert ya. Sudah 6 hari sejak dapat itu booster. Dapat booster ya. Jadi Pak Gilbert vaksin pertama Sinovac, kedua Sinovac, Sinovac. ketiga vaksin Nusantara. Ketiga vaksin Nusantara. Jadi di darah saya ini mengalir Nusantara. Amin. Kalau saya Pfizer. Tiga-tiganya Mengalir Pfizer. Amerika. Berarti yang keempat harus vaksin Nusantara. Oh iya, bagaimana? Kata Dr. Terawan bagaimana tuh kalau misalnya saya yang sudah dapat booster vaksin, terus dapat vaksin Nusantara, katanya apa? Dimakan atau gimana? Jadi kan ceritanya begini. Ya. Waktu saya di vaksin, ada juga satu keluarga, Ya. Pak Amir dan istrinya. Lalu mereka mesti ke Singapura. Ya. Lalu mereka tanya, ini kan mesti ke Singapura mesti ada yang diakui, Ya. either Pfizer Oh. atau Moderna. Ya. Lalu Dr. Terawan bilang, vaksin ini ada dua jenis. Yang satu adalah vaksin administratif, satu vaksin fungsional. Administratif artinya kita ambil vaksin cuman untuk administrasi aja gitu. Boy, Ya. saya udah ambil yang ketiga gitu ya kan. Ini 6 bulan, belum 6 bulan jadi masih berlaku. Dia bilang kalau kita mesti ke Singapura setahun 2 kali, berarti mesti suntik terus. Iya. Gitu. Nah itulah namanya administratif. Nah tapi fungsional, fungsinya bahwa vaksin Nusantara ini satu kali seumur hidup sampai nanti kalau tahun-tahun berapa ada pandemi lagi itu udah cukup karena dia udah bangun antibody dan tidak akan pernah turun lagi. Itu ya. Tidak akan pernah turun lagi. Itulah namanya mujizat dari Tuhan. Kenapa? Karena darah ini ciptaan Tuhan. Kan di dalam Daniel pasal 12 ayat 4 kan dibilang bahwa manusia akan menyelidiki karena pengetahuan akan bertambah. Iya. Kalau kita lihat pengobatan itu sekarang ini cuma dua, Iya. kimiawi atau herbal. Iya. Ya kan sekarang cuma dua aja kan. Iya. Mereka lupa bahwa self healing atau kesembuhan dari diri sendiri itu jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan manusia itu sempurna. Iya. Gitu. Jadi waktu saya belajar dari kawan-kawan tim vaksin Nusantara ini gitu. Tubuh manusia sudah sempurna. Iya. Jadi ketika diambil dari tubuh manusia itu sendiri, Iya. kan apa sih pengobatan yang darah dikeluarkan, terus dibersihkan, dikasih ozon, Iya. ozon terapi ya kalau Iya, nggak iya. salah ya. Itu kan juga baik buat tubuh. Nah lalu apa yang sel apa itu namanya stem cell, Stem itu kan cell. diambil dari tubuh. Nah kita lihat bahwa metode pengobatan modern kembali kepada ciptaan Tuhan. Iya. Bahwa yang manusia diciptakan ini yang segambar serupa dengan Allah yang kemudian diolah lagi gitu. Nah, makanya sistemnya sel dendritik atau istilah lain bisa disebut cell cure. Jadi dari darah manusia diolah dan darah itu sendiri yang kemudian dilatih. Kan ini kan sekarang kan beda. Bahwa yang dimasukin yang sudah dilemahkan, Iya. lalu apa itu tubuh harus belajar mengenal. Ya. Kalau ini enggak, darahnya dikeluarin, darahnya istilahnya disekolahin, dilatih untuk menghadapi musuh, ya kan, dan kemudian sudah dibuktikan bahwa dia kuat, dimasukin lagi dan dia menjadi tentara yang kuat. Jadi ini sistemnya betul-betul yang pertama back to our nature, kembali kepada natur kita sebagai manusia yang segambar serupa dengan Allah. Lalu yang kedua adalah biarkan tubuh kita menyembuhkan diri kita sendiri. Jadi ini hal-hal yang luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Gilbert untuk sharingnya tentang vaksin Nusantara Jadi ini yang bukan apa kata orang, kita yang alami. mengalami sendiri.
dan sampai ketemu semuanya. Tuhan berkati. Amin. Yes.